Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Yang sekarang ibu akan ambil di kelas 4 dengan bab 3 yang berjudul beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan membaca dulu doa belajar. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Rabbi ghafirli junubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan yang namanya kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Allah ada berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sedangkan kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anak pasti tahu kan kitab yang keempat sebagai orang muslim kita? Iya, benar sekali. Kitab yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah, kita akan pelajarin dulu. Ibu akan jelaskan yang namanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud menjadi seorang rasul. Dia juga merupakan seorang raja bagi kaum Bani Israel. Pada saat itu Bani Israel mencapai puncak kejayaan. Nabi Daud alaihissalam memimpin Bani Israel akan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Isi kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada Taurat. Isi Taurat ada dari kitab Taurat sebagai adalah keyakinan harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, beberapa hukum agama. Terus ada juga yang keempat, menerangkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kitab Injil. Kitab Injil berasal dari bahasa Yunani yang di dalam bahasa Arab berarti al-bayarah, kabar atau gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Setiap orang Islam wajib mengimani kitab suci ini sebagaimana kewajiban mengimani kitab Taurat, Zabur, Al-Quran. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman untuk menyatakan keyakinan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah itu tentang kitab Injil. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjadi pedoman dasar hukum pertama dalam kehidupan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, anak-anak sekarang sudah mengerti kan kitab itu ada berapa macam dan diturunkan kepada siapa saja. Baik, isi Al-Quran ini Ibu sudah jelaskan. Al-Quran kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap, berisi pokok-pokok keyakinan atau kaidah, tata cara beribadah,
Selain itu, ada juga syariat dan tata cara berhubungan masyarakat dan juga muamalah. Isi Al-Quran berlaku untuk seluruh umat selamanya dan siapa saja sampai akhir zaman. Al-Quran memiliki keistimewaan atau maziyah yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Keistimewaan Al-Quran sangat banyak, di antaranya susunannya indah. Isi Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran merupakan pahala atau amal bagi kita semua umat manusia, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan derajat kaum muslimin, teori yang berlaku untuk segala zaman, dan mukjizat terbesar sepanjang masa. Banyak hikmah yang dapat diperoleh dengan beriman kepada Al-Quran. Di antaranya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan jiwa menjadi tenang, melakukan akal pikiran, menaklukkan akal pikiran, memberi petunjuk. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham kan? Baiklah, kalau anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan kuis untuk anak-anak. Jangan lupa minggu depan dikirim ya kepada Ibu kuisnya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena suasana lagi COVID, tapi Ibu yakin anak-anak masih tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.